Dan saudara, saya langsung menuju ke Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Bung Said, kemarin Anda bertemu dengan Pak Jokowi. Pertanyaan pertama saya, betul Anda akan dikandidatkan menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja? Hoax. Hoax. Berita itu tidak benar, tidak pernah ada pembicaraan apapun tentang wamen dan perihal apapun. Kami fokus pada masalah Omnibus Law yang kami sebut 10 alasan atau 10 isu yang dalam Omnibus Law ditolak oleh kawan-kawan buruh. Anda katakan hoax, jadi nggak akan mungkin ini? Nggak mungkin. Karena memang nggak. Ini berarti penolakan Anda untuk jadi wamen. Saya perlu kemudian konfirmasi kepada Anda, karena Anda punya masa yang luar biasa di bawah sana yang kemudian menunggu jawaban dari Anda. Nggak ada hubungan apapun. Kita fokus di dalam perjuangan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan. Kita tidak fokus di hal-hal lain, termasuk saya sebagai... Oke, dan nanti saya akan tanya substansi pertemuan Anda dengan Pak Jokowi. Itu pertanyaan saya, kalau Anda ditawarkan menjadi wakil menteri, maka Anda tolak? Saya tidak pernah berpikir untuk itu ya, dan tidak ada pikiran. Pertanyaannya sederhana, Bung Said Iqbal. Kalau Anda ditawari oleh Pak Jokowi menjadi wakil menteri, maka Anda tolak? Saya nggak mau berandai-andai, tidak pernah punya pikiran. Anda tidak tegas menjawabnya. Ya, tidak punya pernah pikiran itu dan tidak pernah berpikir. Mas Aiman jangan lagi meneruskan dong itu. Kenapa? Pertanyaan saya sederhana sesungguhnya, tapi tidak dijawab tegas dengan Bung Said. Baiklah, saya tidak memaksakan jawaban Anda. Mas Aiman, Bang Said tidak mau menjawab itu. Betul. apa pertanyaan sederhananya gimana? Jadi isu itu, pertanyaan sederhana, kalau seandainya Anda ditawari posisi wakil menteri, maka Anda akan menolak? Menolak. Kan dari awal saya udah bilang. Oh, Anda akan menolak? Menolak. Pastilah. Karena nggak ada kita pikiran semacam itu. Kita fokus di Omnibus Law. Bahkan saya menduga ada framing berita ketika kami sedang mempersiapkan mogok nasional sesuai konstitusi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan pendapat di muka umum, dan kami sedang mempersiapkan perlawanan terhadap DPR yang bagi kami mengkhianati ya, setelah kami masuk di tim perumus, tanda petik ya, tim perumus di DPR, kami dikhianati. Dokumen BIM para fraksi itu kami punya loh. Dan pertemuan terakhir yang ada 4 kesepakatan, nomor 4 itu adalah aspirasi buruh hanya 2, keluarkan klaster ketenaga kerjaan dari RUU Cipta Kerja, atau pertahankan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena dia adalah Limited Protection Floor. Saya orang governing body ILO. Saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu Badan ILO yang berkantor di Geneva. Saya baca peta dunia, kami berdiskusi banyak hal. Bahkan saya kadang-kadang menjadi anggota panel terhadap beberapa isu, misal Multinational Enterprise Code of Conduct. Itu didiskusikan, dan Undang-Undang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini, khususnya klaster ketenaga kerja. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung catatan, Bung Said. Apa catatan kritis Anda terhadap Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pertama adalah, kalau memang benar, kan kita punya 10 isu. Kalaulah benar, 3 isu sudah kembali ke Undang-Undang Nomor 13 2003, kita bisa terima. Tapi kalau tidak benar, kita akan tolak. Yaitu isu PHK, isu sanksi pidana, dan isu tentang tenaga kerja asing. Ada perubahan sedikit katanya di Undang-Undang Imigrasi. 7 isu yang lain kami tolak total. Itu maka kami membuat nasional. Kompas TV dan beberapa stasiun TV kan memberitakan dari pagi hingga malam hari ini. Terus bergerak. Bahkan teman-teman mahasiswa juga ikut dalam pergerakan itu, yang tentu kita tidak tahu ya, apakah mereka bagian dari yang kami lakukan perjuangan, tentu akan ada isu lain. Tapi mereka juga menolak. Nah, inti 7 yang pertama adalah 7 isu tersebut. 1, kami tidak setuju dengan UMK bersyarat dan UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota, dihapus. Kami tidak setuju. Saya ini ILO governing body. Baca buku terbitan ILO, tren ketenaga kerjaan, tapi memang datanya 2014-2015. Saya belum ada data yang terbaru. Di situ dikatakan upah rata-rata ya, upah, silahkan baca, ada bukunya, tinggal ambil di kantor ILO Jakarta di Tamrin. Upah rata-rata buruh laut itu $114 per bulan. Kambodia $119 per bulan. Berapa Indonesia upah rata-rata buruh, rata-rata ya, bukan upah minimum, itu adalah $174 per bulan. Berapa Vietnam yang selalu digaung-gaungkan itu kata di bawah itu? $181 per bulan. Berapa Filipina? $256 per bulan.
Berapa Thailand 356 US dollar. Ya, apa yang Anda mau sampaikan di sini, Bung Said? 526. Apa yang mau saya sampaikan? Berarti upah Indonesia tidak tinggi, bahkan di bawah Vietnam. Dan kemudian sedikit di atas Laos Kamboja. Kita sedang. Meskipun kalau berbicara upah kan kita harus bicara juga produktivitas. Jadi person per produk begitu ya. Itu tentu menjadi perhitungan-perhitungan yang lain. Saya paham ini karena saya sempat kemudian belajar di industri. Saya ingin bertanya kepada Bung Said. Jadi Anda kemudian menolak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai kapan? Karena umurnya kan hanya 30 hari. Ditandatangani atau tidak oleh Pak Jokowi akan menjadi undang-undang. Buruh itu kalau dia berjuang tak berhenti. Ini urusan hidup. Outsourcing seumur hidup itu masalah. Dia tiba-tiba dia ditawarin. Outsourcing seumur hidup? Outsourcing seumur hidup. Tadi saya berbincang dengan Bu Menteri, itu mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bisa kemudian diangkat, artinya tidak dihapuskan untuk karyawan tetap. Nggak ada itu. Nggak ada mana. Nanti kita lihatlah masalahnya. Kalau PKWT di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu adalah menjelaskan ada batas waktu kontrak. Kontrak pertama 2 tahun, perpanjang 2 tahun lagi, kemudian perbaharui 1 tahun. Paling lama 5 tahun. Nah, kalau yang sekarang nggak ada batas waktu kontrak. Artinya bisa seumur hidup? Iya. Memang pemerintah kemudian menawarkan JKP manis. Pertanyaan kita, siapa yang bayar iuran? Masa orang dikontrak membayar iuran dirinya sendiri? Yang kemudian pertanyaan yang kedua, JKP itu bisa dijalankan nggak di lapangan? Misalkan 1 tahun ke atas yang dapat JKP. Kalau saya pengusaha gampang, kontrak 3 bulan putus. Panggil lagi kontrak 6 bulan putus. Oke. Baik, ini data yang kemudian saya dapatkan, nanti saya akan kemudian konfirmasi termasuk ke Bung Melki Lakalena. Sesaat lagi, benarkah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kalau kita sering kenal, ini akan terjadi seumur hidup? Kita akan segera kembali sesaat lagi, saudara.